Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata pesugihan gitu ya. Sangat familiar banget dengan kata-kata pesugihan begitu ya. Bahkan kemarin ada salah satu konten kreator gitu ya yang mereview tempat pesugihan, tapi sayangnya mereviewnya tidak pakai ritual ya, tidak pakai ritual, tidak pakai apa pernak-pernik yang namanya menjalankan akad gitu ya, menjalankan akad yang namanya pesugihan itu, sehingga beliau menganggap bahwa pesugihan itu nggak ada. Bahkan ketika melihat ada dupa yang dinyalakan di sana, beliau bilang itu kejawen kan seperti itu. Padahal dupa itu bukan ajaran kejawen ya, bukan ajaran kejawen. Bahkan di dalam Islam pun juga sudah disebutkan bahwa ketika kita bermunajat, ketika kita menjalankan apa namanya hubungan ubudiyah gitu ya, di situ kita disunahkan untuk memakai wewangian, ya kan. Nah, wewangi-wangian itu apa? Kalau pernah belajar Sahih Bukhari dan Muslim pasti akan tahu bahwa dulu Rasulullah itu pernah menyalakan apa kan gitu ya. Karena dulu belum ada minyak wangi, pabriknya belum ada, mesin dari Cina juga belum ada, walau utubul tolabul ilmi walau bisin kan gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini ada pengalaman ya, selepas nanti teman-teman memutuskan pesugihan itu ada atau enggak, ini ada, saya mengalami dua kali pengalaman ya teman-teman ya. Nah ya di Jawa Timur ya teman-teman ya, yang sekarang ramai dibicarakan ya, yaitu Gunung Kawi ya. Jadi ada teman RK yang sangat familiar sekali bagi teman-teman ya, namanya Pak Gede gitu ya. Nah, ketika saya RK ini cerita ya teman-teman ya, ketika RK di Semarang, nah Pak Gede itu dia memberikan kejutan. Dia karena beliau itu menyatakan dirinya untuk belajar dengan saya, berguru dengan saya. Jadi tidak hanya belajar tapi berguru. Beliau mencoba ilmu-ilmunya, pemahamannya, pengetahuannya. Beliau itu datang gitu. Datang ke Gunung Kawi dan bertemu dengan Kuncen. Nah, ketika bertemu dengan Kuncen, yang ngobrol-ngobrol A, B, dan C, tiba-tiba sampai kepencut, sampai tertarik, akhirnya beliau membayar belasan juta. Saya tidak menyebutkan nominal. Nah, membayar belasan juta itu untuk ubah rampenya, untuk akadnya, untuk mendapatkan yang namanya pesugihan itu. Dan pesugihan itu sebenarnya ada teman-teman, tapi simpulkan sendiri setelah saya bercerita ya. Nah, ada akadnya gitu ya, ada akadnya, di situ ada pernak-perniknya. Setelah akadnya selesai dengan membayar seperti oleh kuncennya dan lain-lain, dan kuncennya bilang seperti ini teman-teman, nanti panjenengan setiap tahun harus setor ayam jago. Nah, di sini kan sanepan teman-teman. Jadi di sini sanepan itu apa ya, gambaran ya. Sanepan itu gambaran. Jadi yang disetor itu sebenarnya bukan ayam jagonya, tapi arwah, nyawa gitu ya. Tapi nyawa gitu loh ya. Tapi nyawanya. Ini ya. Dan akhirnya setelah seperti itu, beliau nelpon saya. Dulu saya ketika RK di Semarang ini terjadi sekitar tahun 2023 kalau nggak salah ya teman-teman, oleh Pak Gede ini. Nah, misalkan Pak Gede nanti apa namanya melihat video ini, bisa komen Pak Gede ya, benar adanya gitu ya, supaya yang didatangi kemarin nggak ngawur gitu ya. Nah, ketika Pak Gede bilang menjelaskan pernak-perniknya sama saya ke Gunung Kawi, mas saya seperti ini dan melakukan ritual seperti ini, dan saya dibilang untuk setiap tahun harus setor ayam jago. Itu langsung saya kaget, saya marah teman-teman. Pak Gede, sampean tahu nggak bahwa setor ayam itu itu hanya sanepan. Itu adalah Pak Gede dimaksud untuk apa? Setor keluarga, setor arwah, setor nyawa. Itu seperti itu. Wush, Pak Gede langsung bingung, nangis, dan saya bilang sama Pak Gede, silahkan Pak Gede dibatalkan. Nah, ketika ada niat membatalkan itu teman-teman, beliau nginep habis dari Gunung Kawi terus ke Penataran Blitar itu, beliau nginep di hotel itu, katanya kayak diguncang teman-teman, dan suara orang menjerit itu di hotel itu luar biasa, dan beliau dengan istrinya ketakutan. Nah, akhirnya saya ngebel dengan teman-teman RK yang ada di Tulungagung, saya minta untuk mengantarkan ke Gunung Kawi untuk membatalkan.
Jadi di situ ada Pak Sugi dan beberapa teman-teman. Akhirnya besoknya diantar ke Gunung Kawi dan Astungkara alhamdulillah bertemu dengan kuncennya dan beliau membatalkan. Beliau tak suruh bilang membatalkan prosesi ritualitas pesugihan kemarin. Nah akhirnya apa? Langsung sama kuncennya itu takut, maksudnya nggak boleh dibatalkan ya. Tapi karena itu perintah saya, akhirnya bisa dibatalkan dengan uangnya tidak kembali, dan disitulah kembali menjadi aman. Dan setelah dari Gunung Kawi, beliau saya minta untuk pergi ke Jolo Sutro untuk mensucikan di laut, itu seperti itu. Dan di laut sana diantar oleh teman-teman RK Tulungagung ya teman-teman. Di pantai Jolo Sutro itu sangat-sangat ombak itu nggak ada, kecil sekali. Jadi ketika ritual pembersihan di sana, pelepasan energi pesugihan di sana, tiba-tiba ombak itu menyapu besar banget sampai mereka berdua basah kuyup. Ya sampai teman-teman itu khawatir kalau katut. Nah itu luar biasa. Jadi teman-teman, pesugihan itu ya, yang sekarang itu ada di Gunung Kawi memang ada teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau kayak instan bisa ke sana, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas ada konsekuensinya. Nah konsekuensinya adalah teman-teman. Nah ada pernah seperti ini ya teman-teman. Saya pernah mondok ya di Surabaya di salah satu Siddharma sana, dan ada salah satu neng itu dia nelpon saya, putranya gitu ya, ada yang mondok di Kediri, dan akhirnya kan dekat dengan Kali Brantas ya teman-teman ya. Ketika dekat dengan Kali Brantas di situ ya, akhirnya dia jatuh. Setelah jatuh di situ hilang teman-teman. Nah saya dibel karena beliau tahu saya adalah seorang spiritualis. Dia minta tolong untuk melihat anaknya itu masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup ya bisa ditemukan, kalau sudah mati jasadnya juga sudah ditemukan. Di situ ternyata saya lihat, saya masuk di sana, di dunia gaib di sana, ternyata si beliaunya yang tenggelam ini sukmanya ada di sana gitu ya, sukmanya ada di sana. Dan saya bilang bisa nggak ini dikembalikan kepada yang punya kan gitu kan, bisa asal dicarikan ganti ya, tumbal gitu ya, dicarikan ganti. Nah apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi ketika saya bilang sama beliau ini nggak bisa diganti, kalau mau diganti harus mengembalikan mengganti tumbal. Akhirnya apa, mengikhlaskan. Nah setelah 2 hari kejadian ini, nggak jauh ya, ditemukan jauh sekitar 10 kilo jasadnya itu keluar. Jadi pesugihan itu ada teman-teman. Jadi pelajaran spiritual tentang fenomena pesugihan ya, entah di Gunung Kawi, entah di Pantai Selatan, entah di mana-mana itu ada. Jadi kalau saya minta tolong untuk orang-orang yang mereview tentang pesugihan Gunung Kawi, mereview itu harus ikut prosesi ritualitasnya. Begitu. Jangan cuma datang, ini nggak ada demitnya, ini cuma seperti itu. Itu anak TK pun juga bisa. Ya kebetulan saya juga pakai warna merah ini ya. Ya, kebetulan juga pakai warna merah itu, seperti itu ya. Jadi ikut prosesi ritualnya, prosesi pesugihannya, prosesi akotnya, baru jenengan bisa menentukan bahwa pesugihan itu tidak ada. Itu seperti itu. Kenyataannya, faktanya ada gitu loh. Dan cerita-cerita seperti ini banyak sekali karena Anda tidak hidup di desa. Ya, di desa saya itu ada banyak si A, si B, si C itu punya tuyul ya. Bahkan saya itu, nah ini juga pernah teman-teman ketika saya belajar gitu ya, belajar tentang spiritual ini, pertama kali saya belajar spiritual ya, spiritual supranatural gitu. Nah saya dengan guru saya pernah diajak nangkap tuyul ya pada waktu itu ya. Jadi teman-teman tahu kayu randu ya, kayu randu itu dibolong gitu ya, dibolong gitu ya pada waktu itu, dan dikasih ublik gitu ya, dan saya disuruh nunggu di situ. Nah dikasih sumbu dan bisa dinyalakan, namanya ublik ya, ublik 3 itu kayu randu ya. Nah di situ ada tuyul karena di daerah mana ya, daerah Kulon, Paring Ngulon itu, Padangan ya, di daerah Padangan.
Di situ banyak sekali orang kehilangan uang pada waktu itu, dan saya diajak sama guru saya untuk nangkap gitu. Nah, si tuyul itu ketangkap beneran teman-teman, ya, ketangkap beneran pakai ilmunya guru saya, dan itu diminta itu apa namanya, hasil colongannya, curiannya itu diminta. Dia bilang apa? Bilang wong tuamu, bilang orang tuamu suruh datang ke sini besok. Akhirnya apa? Setelah diambil itu barangnya ya ini nggak ngarang, ini pengalaman ini ya. Akhirnya dia pulang, besoknya orang yang punya dulu datang. Apa yang dilakukan datang? Nyogok kita. Nyogok kita apa? Tolong kembalikan hasil itu, dan kami, guru saya dikasih uang untuk tidak boleh bilang siapa-siapa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya, mau kaya yang instan ya instan, ya silahkan teman-teman datang mencari pesugihan yang tentunya sifatnya di dunia ini adalah tukar menukar ya. Jadi kalau mau pesugihan dengan memakai pesugihan jin, pakai pesugihan setan atau yang lain, silahkan didatangi dan ikuti prosesi ritualitas pesugihan itu untuk akad-akatan untuk mendapatkan pesugihan itu. Jadi saya putuskan sendiri pesugihan itu ada, dan masih banyak pengalaman saya ceritakan banyak sekali ya. Tapi saya ceritakan hanya berapa tadi itu, hanya kejadian Pak Gede ya, dan kejadian ternyata tuyul itu juga ada, dan saya punya mata supranatural. Jadi kadang ketika saya buka gitu ya, saya melihat itu gitu loh, di mana bakso yang ada penglarisnya itu seperti apa, tahu semua saya gitu ya. Cuman saya kadang tak tutup, kebanyakan saya tutup indera ke-6, bahkan indera ke-27, 28, 68, 67 itu semuanya sudah saya tutup ya teman-teman. Oke teman-teman, itu hanya sekedar sharing saja ya teman-teman. Jawabannya seperti apa putuskan sendiri. Kalau teman-teman sudah jenuh hidup miskin, nggak mau berproses, ya bisa datang ke Gunung Kawi. Bayarnya murah kok teman-teman, ritualnya nggak sampai puluhan kok, hanya belasan juta saja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tersakiti. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti, untuk menyaingi, karena mohon maaf, karena semuanya itu ada ilmunya masing-masing. Tolong hormati privasi, hormati ilmu pemahaman adat budaya masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat, kaya, sakti, dan bahagia.